Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang saya hormati dan Allah rahmati. Alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah, atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sampai saat ini kita masih memiliki kemauan serta kemampuan. Masih Allah berikan kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani, sehingga kita bisa terbangun dari istirahat sejenak, lalu kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia, dan sekarang kita bisa duduk di majelis ilmu untuk bersama mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berhasil dalam mengarungi kehidupan di dunia, selamat sampai di akhirat untuk selamanya. Hadirin, pada pertemuan subuh kali ini, materi yang akan kita kaji diberi tema kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ini penting sekali untuk kita ketahui, untuk kita yakini kebenarannya, agar bisa menumbuhkan rasa cinta pada diri kita, kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya itu harus diusahakan, terkadang harus dipaksakan, dan harus berlandaskan keilmuan. Berbeda dengan kita mencintai diri sendiri, kita mencintai pasangan, mencintai anak, mencintai pekerjaan, atau mencintai hal-hal yang lainnya, itu disebutnya hubut tabi'i, cinta secara tabiat. Nah hadirin, di antara banyaknya manusia yang sudah Allah cipta, maka Allah Ta'ala memilih salah satu di antara umat manusia itu untuk menjadi utusan, untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Maka pada diri nabi tersebut sudah Allah siapkan segala bentuk teladan yang harus kita ikuti. Jadi Pak, kalau kita mau akhir perjalanan yang panjang ini bisa sampai ke surga, maka contoh manusianya sudah ada, sudah Allah siapkan, sehingga kita hidup tidak salah jalan, tidak salah mengambil keputusan. Namun sebaliknya jemaah, kalau model manusia untuk menetapkan nilai kebaikan dalam pandangan sesama manusia, contoh saja Pak, mohon maaf, ketika kita bertanya siapa manusia yang paling Pancasila itu Pak, yang memang benar-benar
mengamalkan nilai-nilai Pancasila bisa dijadikan sebagai teladan. Nah gitu kata Rasulullah. Nah maka akan sulit menemukan. Sekalipun ada, tidak mungkin sempurna, pasti banyak kekurangannya. Tapi kalau pertanyaannya yang tadi, siapa manusia yang harus kita ikuti agar perjalanan kita yang panjang ini bisa berakhir di surga? Maka jawabnya, orang yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan masuk dalil pertama di surah At-Taubah ayat 128. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu Rasul, seorang Rasul, min anfusikum, dari kaummu sendiri, sejenis denganmu, artinya sama-sama sebagai manusia. Kalau dalam ayat lain, Qul innama ana basyarum mislukum, Allah berfirman, katakan olehmu Muhammad, aku hanyalah manusia sama seperti kalian. Nah hadirin, jadi suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita, yakni Allah mengutus seorang Rasul yang sama-sama dari golongan kita, yaitu seorang manusia, yang nanti Rasul ini diutus bukan hanya untuk manusia, termasuk jin pun mengikuti tata cara ibadahnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa seorang Rasul yang Allah utus itu? Nah pertama, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Inilah sifat empati yang sebenar-benarnya. Ketika kita merasa berat sebagaimana penderitaan yang dirasa oleh orang lain, dan itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan merasa berat penderitaan yang kamu alami. Jadi segala bentuk penderitaan yang kita alami terasa berat pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan beliau memiliki kepedulian yang besar, menunjukkan beliau akan memberikan bantuan secara maksimal untuk menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi. Itu yang pertama jemaah, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Yang kedua, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Nah jadi kalau tadi yang pertama tentang penderitaan dalam menjalani kehidupan, nanti solusi utamanya apa? Maka lanjut ke yang kedua jemaah,
sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Jadi hanya dengan keimananlah, seberat apapun permasalahan yang kita hadapi akan terselesaikan dengan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Nanti penderitaan yang dimaksud secara khusus adalah segala bentuk kejahiliahan, segala bentuk kemusyrikan dan perbuatan dosa yang terus dilakukan. Jadi itu masalah yang paling besar jemaah. Ya, jadi kalau misalnya kita Pak sehari-hari hidup seada-ada, jauh dari kemewahan, tapi Bapak bisa menjaga diri dari dosa. Wah, itu udah suatu anugerah jemaah. Karena masalah yang paling besar adalah ketika kita melakukan kesalahan, melakukan suatu perbuatan dosa. Itu masalah yang paling besar. Sekalipun orang itu nampak baik-baik saja, begitu Pak. Ya, menurut pandangan manusia baik-baik saja, hidupnya lancar, tapi saat dia melakukan kemaksiatan justru itu masalah yang paling besar. Dan sungguh pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memiliki keinginan besar dibarengi dengan usaha nyata agar kita bahkan seluruh umat manusia bisa beriman agar selamat dalam mengarungi kehidupan. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, dan bersikap penyantun, penyayang bil mukminin terhadap orang-orang mukmin. Bersifat penyantun, bersikap penyantun, penyayang bil mukminin terhadap orang-orang yang beriman. Sebaliknya kepada orang kafir, beliau benar-benar tegas, menunjukkan sikap yang tegas. Nah, inilah jamaah yang Allah terangkan kepada kita mengenai sosok Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harus kita jadikan teladan. Satu, apa tadi Pak? Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Yang kedua, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kita. Yang ketiga, sikap beliau penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka bila sikap ini pun jemaah ada pada diri kita, maka kita punya semangat amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ke situ jemaah. Karena peran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan syariat Islam dan mengamalkan pada setiap pundi kehidupan itu harus dilanjutkan oleh kita sebagai umat beliau. Kalau di surah Ali Imran Allah berfirman, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Terbaik ketika kita benar-benar melanjutkan untuk senantiasa menyebarkan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Baru kita benar-benar dinyatakan umat yang terbaik, karena kita sebagai umat Nabi yang terakhir, ajarannya jamaah sebagaimana kita ketahui tetap berlaku sampai hari kiamat. Seperti apapun zaman berubah, syariat harus tetap sama sebagaimana yang Nabi sampaikan pertama kali. Maka peran kita lah untuk menjaga, untuk melanjutkan perjuangan dalam berdakwah. Nah, nanti terkait dakwah tidak harus tugas seorang ustadz, ulama, kiai jamaah. Itu mah dakwah dalam hal
menyampaikan di atas mimbar. Tapi dakwah bilhal dengan menunjukkan pengamalan langsung dari pengajaran yang kita dapatkan, itu kewajiban setiap individu orang yang beriman. Jamaah sekalian, orang yang di luar sana, mohon maaf, yang masih jauh dari masjid, belum ada kemauan untuk duduk di majelis ilmu, kan tetap harus mendapatkan pengajaran dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Kan gitu Pak. Bagaimana caranya? Apakah fotokopian materi ini diperbanyak lalu dibagikan begitu saja? Tidak maksimal juga jamaah. Mungkin dibaca gitu. Sekalipun dibaca masih banyak pertanyaannya. Nah, maka cara yang benar-benar baik Pak untuk kita menyebarkan pengajaran yang sudah kita dapatkan, yaitu dengan pengamalan. Kita tunjukkan akhlak yang mulia. Karena mohon maaf, orang-orang yang di luar sana tidak akan bertanya ayat Quran yang kita pelajari subuh hari ini. Tidak akan menanyakan hadis Nabi apa yang sudah kita kaji. Tapi mereka akan melihat dan menilai aktivitas kita sehari-hari, gitu Pak. Ucapannya, perbuatannya, sosialisasinya, janjinya ditepati atau tidak, perhatiannya, kepeduliannya. Bila kita benar-benar mengamalkan pengajaran yang sudah kita dapatkan, maka kita menjadi pribadi anu pikabitaeun. Meni resepnya kerjasama sareng Bapak eta mah pastilah amanah gitu Pak. Meni resep jual beli dengan Bapak itu mah benar-benar kita dilayani secara baik, tidak dikecewakan. Kan kedepannya nah gitu Pak akan penuh kepenasaran, ingin menjadi sosok seperti yang kita sudah lakukan. Maka disitulah jamaah dakwah bilhal berperan besar untuk mengajak orang lain dengan menunjukkan akhlak yang mulia pada diri kita, merangkul mereka sehingga mereka pun mengikuti segala ucapan dan perbuatan baik yang kita tunjukkan. Nah, itu kalian umat terbaik ketika kita melanjutkan estafeta perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hal itu bisa ada pada diri kita dimulai dari ini Pak. Kita punya kepedulian yang besar, kita punya keinginan untuk menyelamatkan orang lain, dan yang terakhir kita punya sikap penyantun dan penyayang kepada sesama orang-orang yang beriman. Karena dengan dasar keimanan hakikatnya kita bersaudara. Begitu jemaah. Itu ayat utamanya. Sekarang kita masuk ke hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innama masali wa masalu ummati, sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan umatku, kamasali rajulin istauqada naron, seperti seorang yang menyalakan api, faja'alatid dawabu wal farashu yaqna fihi, maka mulailah binatang-binatang yang sejenis nyamuk jatuh padanya. Kita menyalakan api Pak, kan biasanya nyamuk dan sejenisnya Pak mendekati cahaya Pak ya. Dan ternyata dengan mendekati cahaya itu menjatuhkan mereka Pak. Menjatuhkan mereka. Fa'ana ahidun, maka aku memegang tempat tali celana kalian. Fa'ana ahidun bihujazikum, kata
Kata Nabi, maka aku memegang tempat tali celana kalian. Ditarik Pak, kolor orang teh ditarik. Ya, tarik, jangan mendekati api itu, bahaya. Ya, celaka. Wa antum taqahamuna fi, akan tetapi kalian tetap memaksa untuk masuk kepadanya. Ini jamaah kasih sayang Nabi SAW kepada kita sebagai umatnya menggunakan perumpamaan ini. Ya, jadi ada seseorang menyalakan api, maka mulailah penyamuk dan sejenisnya mendekat. Maka maksud api itu adalah suatu bentuk perbuatan dosa, kemaksiatan yang menyebabkan datangnya kemurkaan Allah kepada kita. Ya. Namun kita ibarat nyamuk dan sejenisnya tertarik Pak kepada cahaya itu. Dan Nabi dengan kasih sayang beliau berusaha menyelamatkan, ditarik Pak, jangan ke sana, pi bahayaeun, pi narakaeun. Sekalipun jika bitaeun Pak hati menginginkan, orang lain memperebutkan, jangan, kata Nabi, jangan, bahaya. Tapi kalian, kata Nabi, tetap memaksa dan akhirnya masuk ke situ, cilaka. Nah, ini perumpamaannya jamaah. Kenapa Nabi sampai menarik yang tadi? Karena beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kita. Namun kebanyakan umat manusia, nah seperti gambaran di hadis ini, tetap memaksa hingga akhirnya masuk kepada api tersebut. Nah hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, maka perumpamaan yang Nabi terangkan ini menunjukkan betapa besar sekali godaan hidup yang harus kita hadapi, yang tanpa petunjuk dari Allah Ta'ala dan tanpa menjadikan Nabi SAW teladan dalam hidup kita, pasti kita menjadi nyamuk, laron atau yang sejenisnya, gitu Pak. Yang nyamuk laron Pak mendekati api kan memang demikian keadaannya, senang mendekati cahaya. Seperti upami usum laron panya siraru muter we eta teh di lampu teh kitu we muter. Padahal lampuna mencari cahaya yang lain. Demikian keadaannya. Manusia pun merasa senang, semangat untuk maksiat sesuai dorongan syahwat, dan ada peran ketiga, yaitu bujuk rayu setan yang demikian hebat adanya. Nanti setan dari golongan jin Pak, dan ada setan dari golongan manusia, ada inu beratna. Nah, peran seorang suami kepala rumah tangga itu bisa hebat bukan hanya dorongan dari diri sendiri, pasti ada anggota keluarga yang menguatkan jemaah. Kalau misalnya Pak Punten, seorang istri banyak tuntutan, anak juga sama Pak, banyak permintaan, dihitung gaji bersih, Pak tidak mungkin bisa membelikan apa-apa yang mereka minta. Nuntut Pak, atuh Pak cenah gantos mobil teh itu, atuh Pak hoyong nganggo perhiasan sagala we. Ada celah Pak untuk mengambil hak orang lain, kan pasti kita tuh tidak akan banyak pikir, cenah di rumah banyak tuntutan priyogi ieu itu, aya celah, tinggal tahu Pak setujui ya, tanpa terasa dia sudah menzolimi orang lain, mengambil hak mereka, dan yang dibawa pulang ke rumah adalah harta yang haram, tidak Allah ridhoi. Maka sekalipun bisa memuaskan mereka, istri, anak-anak, tapi akan jauh dari kesolehan, akan jauh dari bentuk diijabahnya setiap permohonan. Tapi sebaliknya jamaah, ketika istri-istri bapak yang solehah di rumah, tidak banyak tuntutan,
hanya meminta bapak membawa harta yang halal. Anak-anak tidak banyak permintaan, bisa hidup seada-ada, sederhana, asalkan bahagia oleh bapak. Itu wah tenang pisan. Bapak sudah dapat surga di rumah tangga. Ketika mereka mendukung kesolehan kita, itu besar Pak pengaruhnya. Bapak mau bekerja mencari nafkah, wah diantar, didoakan, bawa pulang ke rumah harta yang halal. Itu Pak, tenang orang teh Pak. Ada peluang, ada ajakan, ada godaan, kita meyakini alimah nu kitu mah bahaya dinarakaeun. Walaupun secara dunia menguntungkan, maka sekuat iman kita menjauh. Bukan hanya hebatnya kita, tapi ada dukungan juga Pak, dari istri bapak, dari anak-anak, dari lingkungan, gitu Pak. Ini bisa kita terapkan saat dasar ilmu kuat dibarengi dengan lingkungan. Orang-orang terdekat dengan kita pun saling menguatkan dalam kesolehan. Demikian jamaah. Jadi adanya godaan syaitan dari golongan jin ataupun golongan manusia itu pun menjadi faktor utama sehingga banyak manusia ibarat nyamuk atau laron yang tadi mendekati api hingga akhirnya membahayakan mereka. Sekarang kita lihat penjelasan dalam kitab Syarah Muslim An-Nawawi. Wa maksudul hadis, maksud hadis di atas adalah innahu sallallahu alaihi wasallam syabbaha tasaqutol jahilina wal mukhalifina fi ma'asihi wa syahawatihim fi naril akhirah. Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam menyerupakan berjatuhannya orang-orang yang bodoh tuh Pak, dan yang durhaka karena kemaksiatan dan nafsunya ke dalam neraka. Siapa yang bisa berjatuhan? Satu, al-jahilin, orang-orang yang bodoh, tidak mengilmui diri dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang durhaka karena kemaksiatan dan nafsunya tuh Pak, dan dorongan nafsunya hingga akhirnya jatuh ke dalam neraka. Dan sangat inginnya, jadi besar keinginan mereka jatuh pada yang demikian. Padahal beliau mencegah mereka dan menggenggam tempat-tempat mencegah dari mereka. Diserupakannya dengan berjatuhannya binatang sejenis nyamuk pada api dunia karena nafsunya, dorongan hawa nafsu, dan karena lemahnya kemampuan untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang Allah ridhoi, mana yang Allah benci. Rada samar Pak, tidak mampu membedakannya. Dan keduanya sangat menginginkan kecelakaan dirinya. Jadi dorongan nafsu, kebodohan diri, ya sangat menginginkan kecelakaan dirinya. Ia pergi menuju sesuatu yang membahayakan karena kebodohannya. Nah hadirin, dari penjelasan ini berarti untuk menghilangkan kebodohan adalah dengan ilmu. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda di akhir-akhir masa perjuangan beliau, yaitu dengan isi pesan beliau, siapa yang mengatasnamakan aku, falyatabawwa maq'adahu finnar, maka siap-siap tempat duduknya di neraka. Itu Pak. Jadi siapa yang memproduksi qala Rasul atas namaku, hadis itu Pak. Padahal Nabi tidak bersabda, Nabi tidak mencontohkan, tapi mengatasnamakan aku, maka beliau memberikan ancaman siap-siap tempat duduknya di neraka. Yang beliau sabdakan ini jamaah sebagai usaha untuk menjaga kemurnian agama.
karena beliau tahu betul ajaran ini harus terus bersambung sampai hari akhir. Kalau sampai diubah, ada orang yang mengubah, menambah, mengurangi, bahkan mengubah, akan merusak kemurnian syariat. Dan beliau pun menegaskan bahwa thalabul ilmi kewajiban setiap individu orang yang beriman. Untuk apa kita belajar Al-Quran dan As-Sunnah? Untuk ini Pak, menghindarkan dari kebodohan, sehingga kita mendapatkan petunjuk untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan benar dan salahnya menurut penilaian manusia, nanti akan relatif. Kita akan merasa lelah kalau ingin diterima dan diakui kebenaran oleh manusia. Menurut si A benar mungkin, menurut si B benten deui, tapi tolak ukur benarnya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lihat jamaah 3 hadis yang menerangkan kekhawatiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rasa takut beliau terhadap kita sebagai umatnya. Kan merasa khawatir ada ketika punya rasa cinta yang demikian besar jamaah. Bapak teh khawatir putra bapak belum pulang jam 10 malam, HP tidak bisa dihubungi. Kenapa besar rasa khawatir? Karena punya rasa cinta yang besar pula. Kan begitu Pak? Sampai bapak tetos tunggu tapi terbiasa pernah kemananya si AA gitu Pak. Diteleponan teman-temannya, dicari tahu informasinya. Kenapa sampai begitu? Karena ada rasa cinta pada diri kita. Dan ketahuilah jamaah, kasih sayang dan rasa cinta Nabi SAW kepada umatnya melebihi rasa sayang kita sebagai orang tua kepada anak kita. Jadi besar rasa sayang Nabi kepada kita. Dan apa yang Nabi khawatirkan? Kita lihat sekarang hadis-hadisnya jemaah. Pertama, hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma atakhawafu ala ummati al-isyraku billah." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah syirik kepada Allah. Ama ini lastu aqulu ya'buduna syamsan wala qamaron walas wasana. Aku tidak mengucapkan bahwa mereka akan menyembah matahari, menyembah bulan atau berhala, bukan. Jadi yang Nabi khawatirkan bukan kita nanti menyembah matahari, bulan atau berhala, bukan. Karena itu mah sudah merupakan syirik besar, menyekutukan Allah secara terang-terangan. Walakin a'malan li ghairillah wa syahwatan khafiyatan. Tetapi yang Nabi khawatirkan itu Pak, mereka kita umat beliau mengerjakan banyak amal li ghairillah, bukan karena Allah tuh Pak. Ini yang disebut asyirkul asgor, yakni riya, sum'ah. Itu satu Pak yang Nabi khawatirkan. Kita melakukan amal yang banyak tapi li ghairillah, bukan karena Allah. Nanti tujuannya sudah tercampur, sudah bercabang, tertuju pula untuk mengharapkan penilaian dari sesama manusia. Ini tak syirik kecil, sama-sama syirik. Kalau syirik besar kan tadi menyembah patung-patung berhala. Kalau syirik kecil kita menduakan Allah dalam hal tujuan, dalam hal harapan kita. Harusnya ibadah itu ikhlas, bersih, murni dan suci, hanya tertuju untuk Allah saja. Tapi bercabang Pak, ria itu dari
Ro'a yaro artinya melihat. Keadaan orang yang beramal soleh ini dilihat oleh orang lain. Tujuannya apa? Ingin dapat pengakuan, penilaian, pujian dan sanjungan dari orang-orang yang ada di sekitar. Merasa puas Pak kalau dipuji, merasa senang kalau diakui. Yang lainnya sum'ah Pak. Sum'ah itu dari sami'a yasma'u, melakukan kebaikan selalu ingin didengar lalu dibicarakan oleh orang lain. Ketika tidak ada yang memuji itu Pak, tidak ada yang membicarakan, maka kebaikannya terhenti. Tah begitu Pak, bahaya teh. Tanpa disadari dirinya merasa bangga dan puas, padahal Pak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ini yang aku khawatirkan Pak, ini dibahayaeun gitu. Imam pan nanti ngarasa soleh aipok teh teu ditarima ku Allah. Jadi ini mah bukan pahalanya kehapus, nah dan diterima juga tidak. Kalau tidak diterima ya bagaimana mau dapat pahala? Gitu Pak. Aduh Pak, pahlawan banyak ini. Nah berikutnya karena nafsu yang tersembunyi itu Pak. Jadi kalau yang pertama tentang keikhlasan niatnya ternoda, yang kedua nafsu yang tersembunyi, ini mah berkaitan kaifiyah tata cara. Ya, karena tidak menjadikan Nabi sebagai teladan, contoh dalam beribadah, maka mengikuti dorongan nafsu, Pak, keinginan sendiri, atau mengikuti kebiasaan umumnya masyarakat setempat. Ketika kita luruskan, kita beritahu yang benar. Nah, cina ada di kampung kurge kieu ibadah mah gitu Pak. Dari dulu juga begini tata caranya tuh. Nampak asing. Yang sebagai yang benar sesuai contoh Nabi akan kembali asing. Seperti dongeng si emak teh Pak di lembur. Kan kapungkur bapaknya nambut parabot teh kantun ngetrok kan gitu Pak. Aya dongeng Pak mah cenah nambut seeng gitu. Sok we paketa cenah ya digantungkeun paku. Ya ngok seeng teh Pak. Nah, karena masih sehat masih jajak nu nambut kuat kacemong kieu teh seeng sama. Saatos nganggo teh Pak dibersihan disikatan. Nganggo sepon anu kawatian Pak. Dugi ka herang deui eta bujur seeng. Diuihkeun ka si mama. Nuhun nya. Ka si mama ninggal, "Nah, cenah da imah sanes nu emah." Sanes ieu nu emah sanes cenah. Kuat ka herang kieu. Ku abdi dibersihan gitu. Si imah teh sesah nampi. Nah kitu pangitan jamaah gambaran kita berusaha membersihkan syariat yang ternoda dengan syahwat. Jadi ternoda oleh syahwat ya manusia yang mengubah kurang teh dibersihan. Nah ieu cenah da ti kapungkur ke ibadah teh kieu tuh gitu. Gambaran tadi si emak ih si dikurang tos dibersihan teh. Nah cenah da kapungkur ge teu kieu. Nah gitu gambarannya. Yang Nabi pun sudah bersabda, pertama kali beliau menyampaikan dakwah Islam nampak asing, gurih asing, dan nanti kata Nabi ajaran ini akan kembali asing. Tuh Pak. Satu hadis pertama Pak ini tentang kekhawatiran pada diri Nabi terhadap umatnya. Itu Pak. Berarti kalau Nabi sangat mengkhawatirkan, kita harus hati-hati Pak. Hati-hati benar-benar menjaga kebersihan niat Pak agar ikhlas. Yang kedua, jangan mengedepankan hawa nafsu dan syahwat dalam beribadah. Harus hati-hati senantiasa mengikuti panduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ras ya mah. Hadis berikutnya, tayma rada panjang Pak, ada ceritanya. Dari Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu ke daerah Bahrain.
Ia datang ke situ untuk yakti bijizyatiha, mengambil pajak jizyah. Nah, maka pajak ini diambil jamaah dari orang-orang kafir zimmi. Kafir zimmi itu mereka yang hidup di bawah peraturan Islam, tunduk dan patuh terhadap aturan Islam, ya maka dipungut jizyahnya. Sebaliknya kalau mereka orang-orang kafir yang melakukan perlawanan, melakukan banyak tindak kerusakan, disebutnya kafir harbi, nu kieu mah kedah diperangi. Itu Pak. Jadi zaman Nabi SAW di Madinah saja tidak semuanya mukmin Pak. Ada orang kafir, orang Yahudi, tapi oleh Nabi tetap dilindungi, diberikan jaminan keamanan dan keselamatan. Dan ini bentuk toleransi yang sebenar-benarnya hanya dari Islam. Sok, ketika jumlah kaum muslimin di suatu tempat mayoritas, orang kafir terlindungi Pak, terjaga hak-haknya. Tapi beda cerita Pak, ketika jumlah kaum muslimin minoritas di suatu tempat, apa yang terjadi Pak? Lihat saudara kita di India, Pak ya. Lihat pula di daerah yang lainnya, Muslim Uighur di Cina, sok Pak bagaimana kondisinya. Jadi tidak usah mengajarkan toleransi kepada umat Islam. Kita sudah menunjukkan yang oleh mereka terus sudah intoleransi, sudah Muslim tadi sah toleransi. Hanya tuh zaman Nabi saja tetap ada orang kafir disebutnya kafir zimmi dan diberikan jaminan perlindungan. Nah di sini diceritakan Nabi pernah mengutus memerintahkan Abu Ubaidah untuk mengambil jizyah. Maka ia datang dengan membawa harta dari Bahrain. Fasami'atil ansori bikudumi Abi Ubaidah. Maka kaum Ansor mendengar akan kedatangan Abu Ubaidah. Tampil apa? Fawawau sholat al-fajri. Nah singkat cerita Pak, lalu mereka kaum Ansor menunaikan sholat fajar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sholat subuh Pak. Jadi hari kemarinnya atau semalamnya Pak, mendengar kabar Abu Ubaidah membawa harta, kaum Ansor kan mengetahui. Nah singkat cerita besoknya sholat subuh bersama Nabi berjamaah. Hina ro'ahum. Nah ketika Rasulullah SAW selesai mengerjakan sholat maka beliau kembali. Selanjutnya mereka bermaksud menemui beliau. Fatabassama Rasulullah SAW hina ro'ahum. Rasulullah SAW tersenyum ketika melihat mereka. Kebayang Pak? Jadi keadaan Nabi seperti ini Pak, tersenyum saja diterangkan oleh Amr bin Auf, menunjukkan ini momentum berharga Pak. Nabi tersenyum menyambut mereka, dan senyuman beliau itu sesuatu yang sangat dirindukan oleh para sahabat. Nah ini bentuk pengajaran yang langsung beliau contohkan dan pernah pula beliau sabdakan bahwa memberikan senyuman bagian dari sedekah. Memberikan senyuman menghantarkan kehangatan dalam suatu hubungan. Bahkan Pak ada orang akhirnya masuk Islam, orang di luar Islam masuk Islam hanya karena apa? Mendapatkan senyuman manis dari seorang muslim, mendapatkan sapaan hangat. Jadi merasa tertarik Pak. Lalu besar kepenasaran, akhirnya banyak bertanya tentang Islam dan berkesimpulan dia masuk Islam atas dasar kesadaran. Dimulai dari apa yang tadi Pak? Orang itu merasakan sapaan yang hangat, senyuman yang manis,
merasakan hal yang tadi dirasa teh nikmat gitu Pak, maka dia memutuskan masuk Islam. Nah di sini Pak sampai oleh Amr teh diterangkan, Nabi teh tersenyum menyambut kedatangan mereka. Summa qala, kemudian beliau bersabda, azunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bisyai'in minal bahrain. Saya kira kalian sudah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah tiba dari Bahrain dengan membawa suatu perbendaharaan. Faqalu, mereka menjawab, ajal ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Faqala, beliau bersabda, abshiru wa amilu ma yasurrukum. Bergembiralah kalian dan bolehlah mengharapkan sesuatu yang akan menyenangkan kalian. Jadi kita tak boleh bergembira, boleh mengharapkan sesuatu yang menyenangkan hati. Ini urusan dunia. Bapak bergembira oleh urusan dunia boleh, boleh. Di sini Nabi menyampaikan, Bapak boleh berharap, mengusahakan untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati, boleh, silahkan. Bapak merasa senang, ingin punya suatu kendaraan, tapi badai nempelkan artos badai meser etata, mobil nu terbaru, boleh, silahkan jamaah. Tapi perhatikan Pak, urusan kemewahan dunia dirasa bahagia diri ini ketika belum memilikinya. Ketika belum memiliki, menganggap kita akan benar-benar bahagia ketika memilikinya. Kalau sudah termiliki Pak, bertahan berapa lama? Gak gitu memang biasa, Pak, biasa. Nah gitu gambaran dunia Pak. Dan boleh tidak kita merasa gembira? Di sini Nabi menyampaikan, bergembiralah kalian, bolehlah kalian mengharapkan sesuatu yang akan menyenangkan kalian. Dalam hal ini mengenai harta yang didapat, yang dibawa oleh Abu Ubaidah, itu Pak. Tapi ini lanjutannya Pak yang Nabi khawatirkan. Fawallahi, demi Allah, mal faqra ahsya alaikum, bukanlah kefakiran yang saya takuti menimpa kalian, bukan. Walakini ahsya alaikum antum sata dunya alaikum, tetapi justru saya takut jika harta dunia ini diluaskan untuk kalian. Kama busitot alaman kana qablakum, sebagaimana telah diluaskan untuk umat-umat sebelum kalian. Fatana fasuha kama tanafasuha, lalu kalian saling berlomba-lomba untuk mencarinya, sebagaimana mereka juga berlomba-lomba untuk mengejarnya. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka harta dunia menghancurkan kalian sebagaimana hal itu telah menghancurkan mereka. Itu Pak. Jadi ini yang Nabi khawatirkan menimpa kita sebagai umat beliau ketika harta dunia mengalahkan kita hingga kita melalaikan kehidupan akhirat. Tapi ini bukan dilarang Bapak berusaha untuk urusan dunia, bukan. Tapi ketika dunia mengendalikan kita, itu yang harus kita waspadai. Tapi kalau Bapak yang mengendalikan harta dunia, nah itu Pak harus kita hasudi gitu. Itu jamaah. Bapak teh kaya hartanya, punya segala-galanya, tapi Bapak tidak dikendalikan oleh harta dunia. Justru harta itu ku Bapak teh dikendalikan, jadi sarana prasarana, jadi fasilitas untuk menggapai keridhaan Allah. Tenanglah kanggo dimasin mah ku Bapak, nah itu Pak. Tenanglah kanggo konsumsina dijamin. Tenang Bapak, sok we sing saroleh nu bade umroh dilis, bade diberangkatkeun tah gitu. Tah itu Pak. Dunianya dikendalikan untuk menggapai keridhaan Allah Ta'ala.
Nu terakhir Pak sama, ini pun bab dunia Pak yang dikhawatirkan oleh Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk di atas mimbar, sedangkan kami, kata Abu Sa'id, duduk di sekitarnya. Duduk di atas mimbar, jangan terbayang duduk di atas mimbar seperti sekarang Pak ya. Maksudnya duduk di atas tempat yang tinggi, para sahabat di sekitarnya. Faqala, kata Abu Sa'id Al-Khudri, maka beliau bersabda, Inna mimma akhafu alaikum ba'di, sesungguhnya salah satu yang saya takutkan atas diri kalian sepeninggalku, berarti kepada kita Pak, umat yang sepeninggal beliau. Apa yang Nabi takutkan, yaitu ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha, ialah keindahan dan perhiasan dunia yang dibukakan untuk kalian. Jadi dibukakan untuk kita Pak, perhiasan dunia dan keindahannya, hingga melalaikan kita untuk mempersiapkan diri menuju kehidupan selanjutnya. Ini yang Nabi takutkan, yang beliau khawatirkan. Nah, maka untuk mengelola dunia perlu kehati-hatian. Jangan sampai ketika memiliki harta dunia tapi malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan semuanya sebagai sarana prasarana untuk kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah yang bisa kita kaji pada pertemuan subuh kali ini. Mudah-mudahan menjadi nutrisi untuk keimanan kita, menumbuhkan rasa cinta yang demikian besar kepada Allah dan Rasulnya, dan membuahkan amal yang nyata. Hati-hati dalam setiap beramal, hati-hati dalam mengelola urusan dunia, agar kita selamat. Karena hal itu yang Nabi takutkan, yang beliau khawatirkan kepada kita sebagai umatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Terima kasih jamaah untuk kehadiran dan kebersamaannya. Sekapak ayat nukirang jelas Pak Haji sekap. Alhamdulillah, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.